Selamat datang dalam pertemuan ini tentang pengambilan keputusan strategik, manajer strategik, dan corak manajemen strategik. Jangan lupa kita mensubscribe video Elita LTV. Pastinya dengan mensubscribe maka video akan terus berkembang. Mari bersama-sama kita menyimak pengambilan keputusan strategik, manajer strategik, dan corak manajemen strategik. Manajemen terdiri dari direksi corporate, manajemen puncak, dan corak manajemen puncak. Untuk direksi corporate ada syarat direksi, tata cara pengangkatan atau penggantian dan pencalonan direksi, wewenang direksi, tanggung jawab direksi, tugas direksi, dan pemberhentian direksi. Apa itu direksi corporate? Direksi corporate menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5 tentang perseroan terbatas atau PT atau yang biasa disebut UU PT. Pengertian direksi adalah organisasi perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut UU PT Pasal 92 Ayat 1 dan 2, direksi menjalankan pengurusan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kebijakan yang dia pandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan atau anggaran dasar. Pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang PT Pasal 97 Ayat 2. Direksi perseroan terdiri atas satu orang anggota direksi atau lebih. Ini berdasarkan UU PT Pasal 92 Ayat 3. Namun, jika jenis perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka dalam hal ini adalah PT, wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. Ini berdasarkan kepada UU PT Pasal 92 Ayat 4. Menurut UU PT Pasal 92 Ayat 5, keputusan direksi terdiri dari atas 2 anggota atau lebih ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Untuk pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Ini berdasarkan UU PT Pasal 92 Ayat 6. Menurut Undang-Undang PT atau UU PT Pasal 107 dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri anggota direksi, tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong, dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. Syarat direksi. Syarat untuk menjadi anggota direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam UU PT Pasal 93 Ayat 1, ada syarat pengecualian bagi calon anggota direksi jika dalam kurun waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah a. dinyatakan pailit,
B. Menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan valid, atau C. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan-ketentuan persyaratan di atas wajib diperlakukan oleh semua perseroan, namun tidak menutup kemungkinan pula jika instansi teknis yang berwenang ingin menetapkan persyaratan tambahan. Ini berdasarkan Undang-Undang PT Pasal 93 Ayat 2. Berikut ini adalah tata cara pengangkatan, penggantian, dan pencalonan direksi. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan pencalonan anggota direksi diatur oleh Anggaran Dasar. Ini berdasarkan UU PT Pasal 94 Ayat 4. Pengangkatan, pergantian, dan memberhentikan anggota direksi ditentukan oleh keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan anggota direksi memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali, itu berdasarkan UU PT Pasal 94 Ayat 3. Untuk pertama kali, pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri perseroan sesuai yang tertera dalam akte pendirian perseroan. Ini berdasarkan UU PT Pasal 94 Ayat 2. Keputusan RUPS yang menetapkan tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS. Ini berdasarkan Undang-Undang PT Pasal 94 Ayat 6. Jadi, jika terjadi adanya pengangkatan atau penggantian dan atau memberhentikan anggota direksi, maka menurut UU PT Pasal 94 Ayat 7, direksi perseroan wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak keputusan RUPS berlaku untuk dicatat dalam daftar perseroan. Di luar dari jangka waktu tersebut, Menteri berhak menolak setiap permohonan yang diajukan atau memberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Ini berdasarkan UU PT Pasal 94 Ayat 8. Wewenang direksi dalam hal ini adalah sebagai berikut. Direksi memiliki wewenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini berdasarkan UU PT Pasal 98 Ayat 1. Direksi yang berwenang untuk mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ini berdasarkan UU PT Pasal 98 Ayat 2. Kewenangan direksi tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Direksi juga memiliki wewenang dalam memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Ini berdasarkan UU PT Pasal 103. Walau begitu, ada penguculan bagi anggota direksi yang akan mewakili perseroan. Penguculan itu antara lain berdasarkan Undang-Undang PT Pasal 99 Ayat 1 adalah A. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau B. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Dalam keadaan seperti itu, maka yang berhak mewakili perseroan adalah menurut UU PT Pasal 99 Ayat 2 yaitu A.
anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. B. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Atau C. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Menurut UU PT Pasal 104, direksi juga tidak memiliki wewenang atas pengajuan permohonan pilot atas perseraan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang berurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam hal kepailitan tersebut. Setiap anggota direksi secara renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan penyataan pailit diucapkan. Ini menurut UU PT Pasal 104 Ayat 2 dan 3. Tanggung jawab direksi. Berikut ini adalah tanggung jawab direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi bertanggung jawab kepada RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Pertanggungjawaban direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, itu menurut Undang-Undang PT Pasal 97 Ayat 3. Jika direksi terdiri dari atas 2 anggota atau lebih, maka tanggung jawab seluruhnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Ini berdasarkan UU PT Pasal 97 Ayat 4. Pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng oleh anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan menurut Undang-Undang PT Pasal 97 Ayat 5 A. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. B. Telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dalam kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. C. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atau tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan D. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut. Tugas direksi. Tugas pokok direksi perseroan secara umum adalah A. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Dan B. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan. Lebih lanjut, menurut UU PT Pasal 102 sehubungan dengan tugas direksi mengurus kekayaan perseroan di mana direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk A. Mengalihkan kekayaan perseroan atau B. Menjadikan kekayaan perseroan sebagai jaminan utang. Kekayaan perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
Sesuai dengan UU PT Pasal 100 Ayat 1, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya, yaitu A. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. B. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. Dan C. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan. Seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan. Ini menurut UU PT Pasal 100 Ayat 2. Direksi dapat memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan dengan permohonan tertulis. Ini berdasarkan UU PT Pasal 100 Ayat 3. Kewajiban lain dari anggota direksi sesuai UU PT Pasal 101 adalah mengenai laporan saham yang dimiliki anggota direksi dan atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. Selain tugas-tugas di atas, kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan. Berikut adalah pemberhentian direksi. Pemberhentian direksi, anggota direksi memiliki dua sifat, yaitu dapat diberhentikan sewaktu-waktu dan diberhentikan sementara. Sesuai UU PT Pasal 105, anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan ini diambil setelah anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Keputusan pemberhentian direksi dapat dilakukan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak diperlakukan jika anggota direksi yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusan pemberhentian direksi, dan tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Sesuai UU PT Pasal 106, anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara, perseroan harus menyelenggarakan RUPS di mana anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Jika hasil RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka status pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan menjadi pemberhentian seterusnya. Jika perseroan tidak menyelenggarakan RUPS setelah 30 hari tertanggal pemberhentian sementara anggota direksi tersebut atau RUPS yang diselenggarakan tidak menghasilkan keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Manajemen puncak. Manajemen puncak yang sering disebut executive officer atau top management merupakan tingkatan tertinggi dalam manajemen.
Biasanya yang menduduki tingkatan manajemen ini adalah direktur utama, presiden direktur atau wakil direktur, chief executive officer atau CEO, dan chief financial officer atau CFO. Tugas manajemen puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Corak manajemen puncak. Dalam corak manajemen puncak, manajer yang berada pada tingkatan manajemen ini disebut top manager. Top manager atau TM, tugas-tugasnya lebih banyak pada fungsi perencanaan, dalam hal ini adalah planning, dan pengelolaan dalam hal ada organizing. Karena sifat pekerjaannya adalah kerja pikir, yaitu merencanakan, mengambil keputusan, dan mengorganisir. Walaupun TM kelihatan santai, sebetulnya tidak selalu dia memikirkan keputusan kebijakan apa untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini TM itu selalu memikirkan keputusan ya dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Maksudnya seperti itu. Menurut Profesor Dr. Sondang Siagian MPA, kualifikasi atau kebutuhan manajerial perusahaan atas top manajemen dibedakan menjadi 4, yaitu keterampilan manajerial, cara berpikir manajerial, kerangka konseptual manajerial, dan sifat pengetahuan manajerial. Pertama, keterampilan manajerial dibedakan atas sisi human skill dan technical skill. Menurut Robin, tahun 2003, human skill menunjukkan kemampuan bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan technical skill merupakan kemampuan teknis untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus. Di sini adalah gambar dari horizontal itu adalah tenaga pelaksana TS, sementara semakin vertikal itu ada TS dan HS. Ke atas dari bawah ke atas itu secara vertikal ada MR, MM, dan MP. MP adalah manajemen puncak, HS adalah human skill, MM adalah manajemen menengah, TS adalah technical skill, MR adalah manajemen rendah. Dari gambar di atas, maka top manager, keterampilan manajer Rian yang dibutuhkan lebih ke arah sisi human skill daripada technical skill. Meskipun tidak dalam skala yang persis terlihat pada gambar di atas, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dengan jenjang kepemimpinan dalam suatu perusahaan, keterampilan teknisnya semakin tidak relevan dan sebaliknya, human skill-nya semakin dominan. Kedua, cara berpikir manajerial dibedakan atas cara berpikir holistik dan atomik. Cara berpikir holistik adalah cara berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi perusahaan, sedangkan cara berpikir atomik adalah cara berpikir yang terbatas pada bagian-bagian tertentu dalam perusahaan, meskipun keterkaitannya pada organisasi sebagai keseluruhan tetap dipertahankan. Ini secara horizontal mendatar adalah atomik, sementara kita vertikal ke atas itu adalah holistik ya. Dimana holistik dan atomik itu bisa bersinggungan. Untuk dari bawah ke atas ada MR, M, dan MP.
dimana kita tahu bahwa TP adalah tenaga pelaksana, MM adalah manajemen menengah, MR adalah manajemen terendah. Gambar di atas menunjukkan bahwa cara berpikir yang dituntut oleh top manager ialah cara berpikir holistik dibandingkan anatomik, dikarenakan tugas mereka yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Ketiga, kerangka konseptual manajerial dibagi menjadi 4 yang strategik, taktik, serta teknis dan operasional. MP itu adalah manajemen puncak, TP adalah tenaga pelaksana, MM adalah manajemen menengah, MR adalah manajemen rendah. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kerangka konseptual yang digunakan oleh top manager adalah bersifat strategik dan taktik, memusatkan perhatian pada perencanaan, mengimplementasikan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan taktik-taktik yang diperlukan guna strategi tersebut berhasil dilaksanakan. Berikut ini adalah gambar dari secara horizontal atau mendatar itu adalah operasional, sementara vertikal itu menunjukkan operasional, teknis dan strategiknya. Kemudian secara vertikal dari bawah ke atas itu adalah MR, MM, dan MP. Terakhir, sifat pengetahuan manajerial yang diperlukan oleh para manajer dalam mengemudikan perusahaan dibagi menjadi 2 sifat, yaitu sifat generalis dan spesialis. Mirip seperti keterampilan manajerial, sifat pengetahuan generalis adalah sifat pengetahuan yang mencakup keseluruhan pelaksanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan, sedangkan sifat pengetahuan spesialis adalah sifat yang lebih mengarah pada bagian-bagian yang ditangani dalam pelaksanaan berbagai kegiatan operasional. MP adalah manajemen puncak, TP adalah tenaga pelaksana, MM adalah manajemen menengah, MR adalah manajemen rendah. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa top manager dituntut memiliki pengetahuan yang bersifat generalis dibanding spesialis. Kesimpulannya adalah corak manajemen puncak mencakup keseluruhan kegiatan perusahaan di mana pendekatan human skill dan cara berpikir holistik digunakan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja, serta dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kerangka konsepsional strategik yang bersifat generalis. Di dalam gambar ini terlihat ada TP ya, teknik tenaga pelaksana itu adalah secara teknis. Ini digambarkan secara horizontal atau datar. Kemudian dalam sumbu vertikalnya dari bawah ke atas ada MR, MM, dan MP. Kemudian dalam sumbu vertikal 90 derajat itu kita membentuk dari spesialis dan generalis. Terima kasih yang sudah menyimak dalam hal ini, dalam hal pertemuan pengambilan keputusan strategi. Marilah kita sama-sama mensubscribe video Elita LTV. Dengan mensubscribe Elita video LTV, maka saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain pertemuan.